Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahel Alivia dengan NIM 0903 1182 328006 dari kelas Sistem Informasi Reguler 3A. Di sini saya akan membagikan materi pada mata kuliah Ilmu Komunikasi dari chapter 1 hingga chapter 8. Bab 1, Communication Training. Sebelumnya saya akan menampilkan sebuah gambar nih. Nah, kalian pastinya udah nggak asing lagi ya saat melihatnya tadi. Jadi, gambar ini menunjukkan kegagalan komunikasi dalam sebuah proyek. Apa yang diinginkan pelanggan dan apa yang akhirnya mereka dapatkan itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari sini, kita tahu bahwa komunikasi itu penting sekali dalam sebuah pekerjaan. Komunikasi dianggap berkualitas jika efektif dalam hal yang pertama, menyampaikan pesan secara utuh pada penerima atau yang biasa disebutnya dengan integritas. Yang kedua itu memastikan penerima memahami pesan seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Yang ketiga itu menyajikan pesan secara ringkas dan langsung tanpa teks yang tidak perlu. Yang keempat itu memudahkan penerima dalam memahami pesan. Yang kelima itu memberikan perhatian yang layak kepada semua penerima yang dituju. Yang keenam itu bersikap sopan dan mempertimbangkan aspek lintas budaya. Dan yang ketujuh itu mencapai penerima pada waktu yang diinginkan. Lalu terdapat PDCA Cycle yang merupakan model dalam mempraktikkan perbaikan berkelanjutan atau Kaizen dalam berkomunikasi. Yang pertama itu ada plan, yaitu menentukan tujuan, sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kedua, do, itu melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, check, mengevaluasi hasil dan analisis perbedaan dari rencana yang telah tercapai. Dan yang keempat itu act, yaitu menindaklanjuti untuk perbaikan keberlanjutan. Chapter 2, From Governance to Communication. Salah satu instrumen utama untuk tata kelola yang efektif adalah kebijakan yang efektif, di mana contoh dari kebijakan yang efektif ini mencakup yang pertama, tujuan atau purpose, kedua, scope atau cakupan, ketiga, ownership atau kepemilikan, keempat itu akses, kelima, format komunikasinya. Contoh, dalam menghubungi dosen, kita harus memperhatikan struktur pesannya, dimulai dari salam pembuka dan pengenalan diri, lalu menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan ringkas, dan yang terakhir tidak lupa memberikan salam penutup dan ucapan terima kasih. Lanjut, yang keenam itu ada data sharing, dan yang ketujuh itu ada perubahan kebijakan atau changes to policy. Nah, dalam komunikasi influence ini terdapat 7C komunikasi efektif, yaitu yang pertama clearness atau kejelasan, kedua itu correctness atau kebenaran, yang ketiga itu ada concise atau keringkasan, yang keempat itu ada consideration atau pertimbangan, yang kelima itu ada completeness atau kelengkapan, yang keenam itu ada concreteness atau kekonkretan, dan yang terakhir itu ada courteous atau kesopanan. Nah, lalu ada dua tipe dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama bahasa komunikasi verbal yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, dan yang kedua itu bahasa komunikasi nonverbal yang ditunjukkan melalui gestur atau hal lain selain kata-kata. Contohnya seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi suara, dan penampilan. Menurut William Marston, seorang psikolog, terdapat 4 gaya dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi berpengaruh atau influence, komunikasi dominasi, komunikasi kestabilan atau steadiness, dan komunikasi kepatuhan atau compliance. Chapter 3, Written Communication. Email, pesan instan, materi pemasaran, blog, dokumen, peta proses, dan laporan merupakan berbagai media tertulis untuk mengkomunikasikan informasi. Nah, bentuk-bentuk dari komunikasi tertulis itu ialah yang pertama ada komunikasi berpengaruh atau persuasive communication yang merupakan komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Yang kedua itu komunikasi tindakan atau communication by action. Komunikasi ini tidak selalu melibatkan kata-kata, melainkan lebih menekankan pada tindakan atau perilaku. Yang ketiga itu komunikasi positif dan komunikasi negatif. Yang keempat itu komunikasi informasi atau informational communication yang bertujuan untuk menyampaikan fakta, data, atau informasi tertentu. Selanjutnya ada komunikasi visual. Nah, di komunikasi visual ini terdapat beberapa materi, yaitu diagram alir, diagram hierarki, tabel dan grafik, serta komunikasi instan via media sosial. Chapter 4, Listening and Questioning for Effective Communication. Mendengarkan adalah inti dari komunikasi. Jika tidak ada kegiatan mendengarkan, itu bukan lagi komunikasi. Nah, tetapi terdapat hambatan untuk mendengarkan dengan baik dalam komunikasi.
antara lain hambatan fisik, hambatan mental yang merupakan kondisi psikologis yang membatasi atau menghalangi seseorang dalam berpikir, bertindak, atau mencapai potensi penuh diri mereka. Lalu hambatan terkait materi, hambatan terkait pendapat dan respon, hambatan bahasa dan budaya, dan terakhir hambatan multitasking, meliputi penurunan kualitas kinerja karena perhatian yang terbagi, menurunnya fokus dan waktu penyelesaian yang lebih lama karena perpindahan antar tugas yang memerlukan adaptasi ulang. Selanjutnya ada kekuatan bertanya, mencakup pertama, manfaat bertanya yaitu meningkatkan pemahaman, memperjelas masalah, dan meningkatkan kualitas keputusan. Kedua, teknik bertanya, secara terbuka, tertutup, hipotesis, dan refleksi. Ketiga, teknik penyelidikan, yaitu observasi, wawancara, analisis dokumen, dan eksperimen. Chapter 5, Telepon Communication. Komunikasi telepon adalah proses pertukaran informasi antara dua atau lebih pihak yang berada di lokasi yang berbeda melalui perangkat telepon. Nah, terdapat etika saat kita melakukan telepon untuk komunikasi yang efektif, yaitu nada suara harus menyenangkan dan ramah. Yang kedua itu ada selama panggilan berlangsung, jangan melakukan banyak tugas. Dan yang ketiga itu melakukan ekspresi wajah yang senang, dan lain-lainnya. Berikut contoh penerapannya. Halo, selamat siang. Terima kasih telah menghubungi layanan pelanggan Axis. Dengan Putri, ada yang bisa kami bantu? Selamat siang. Saya baru saja kehilangan handphone saya dan ingin memblokir kartu Axis saya, serta ingin mengganti kartu SIM saya. Apa yang harus saya lakukan? Mohon maaf atas apa yang terjadi dengan Ibu. Saat ini saya terhubung dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Meyin Monica di sini. Oke, dengan Ibu Meyin Monica, kami akan segera bantu untuk segera memblokir kartu Ibu demi keamanan. Sebelumnya saya akan konfirmasi terlebih dahulu nomor yang ingin diblokir. Boleh dibantu sebutin nomornya Ibu? Nomor saya adalah 0858 5051 1213. Apakah ada langkah lain yang akan saya lakukan untuk mendapatkan kartu SIM pengganti? Terima kasih atas informasinya. Kami akan segera memblokir kartu lama SIM Ibu. Untuk mendapatkan SIM baru, Ibu bisa langsung ke gerai Axis terdekat dengan membawa kartu KTP sebagai alat verifikasinya. Chapter 6, Communication Face to Face. Komunikasi tatap muka adalah komunikasi langsung antara dua orang atau lebih tanpa perantara teknologi. Nah, berikut ini keuntungan atau benefit dari komunikasi tatap muka. Yang pertama, itu mengurangi miskomunikasi. Kedua, itu membangun hubungan yang lebih kuat. Ketiga, mendapatkan respons atau umpan balik yang lebih cepat. Yang keempat, membangun kepercayaan diri menghadapi orang lain. Dan yang kelima, menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Berikut adalah contoh penerapan dari komunikasi face to face. Ya Mei, ini menurut kamu gimana sih desain aku? Ini desain kamu? Iya, keren banget Mei. Menurut aku ini udah bagus banget loh. Mungkin warnanya agak diganti aja nih. Warnanya mungkin yang soft-soft aja gitu. Ya menurut aku udah keren. Terima kasih. Chapter 7, Showcasing and Presentation. Presentasi merupakan komunikasi formal di mana seorang pembicara menyajikan informasi, ide, atau produk baru dalam suasana kelompok kepada audiens berapapun jumlahnya. Terdapat 4 jenis presentasi, yaitu presentasi informasional, presentasi motivasi, presentasi yang berpengaruh, dan presentasi promosi. Nah, lalu ada 4 pilar dalam presentasi, yaitu yang pertama memahami tujuan presentasi, yang kedua menganalisa audiens, yang ketiga mempersiapkan slide yang digunakan yang hanya menampilkan poin-poinnya saja, dan yang terakhir itu penyampaian presentasi. Untuk menyampaikan presentasi yang efektif dan efisien, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain berlatih menyampaikan pidato di depan cermin dan bayangkan penonton saat berlatih, lalu melakukan kontak mata dengan audiens saat melakukan presentasi, membiasakan diri dengan presenter jarak jauh dan peralatan lain yang akan digunakan nanti, dan membangun kedekatan bersama audiens dengan memberikan pertanyaan untuk mendapatkan umpan balik. Chapter 8, Reports, Proposals, and Business Cases. Pada bab ini membahas lebih dalam tentang komunikasi tertulis. Terdapat 3 jenis dokumen tertulis yang akan dibahas, yakni laporan, proposal, dan kasus bisnis. Tujuan dari formulir tertulis ini adalah untuk menyoroti pencapaian atau menyoroti masalah yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Formulir ini memberi pengambil keputusan daya ungkit untuk membuat pilihan yang tepat dan memahami proyek dari operasi hingga kewajiban yang kontraktual. Masuk pada dokumen pertama, yaitu laporan. Laporan menyampaikan data berdasarkan fakta dan angka untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Laporan merupakan cuplikan informasi dalam format yang mudah dipahami dan mudah disajikan. Terdapat 5 langkah dalam membuat laporan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi titik data. Ketiga, menangkap data. Keempat, verifikasi dan mengumpulkan data. Dan 5, analisis dan kesimpulan.
Selanjutnya yang kedua itu proposal bisnis. Proposal adalah dokumen tertulis formal yang merupakan alat yang ampuh dalam menyajikan dan menjual layanan dan produk kepada calon pelanggan. Dan yang terakhir, kasus bisnis adalah dokumen yang mendukung tindakan tertentu dan memberikan pembuktian, alasan, pembenaran, dan dukungan lain untuk memaksa sponsor mengambil tindakan yang diinginkan. Struktur dalam menyusun kasus bisnis harus memiliki informasi pendukung untuk melengkapi elemen-elemen kasus bisnisnya, antara lain pernyataan masalah, analisis masalah, asumsi, solusi, analisis biaya manfaat, dan rekomendasi.